selamat datang di podcast Bocah Joksu, Podcastnya Anak Hukum. Nah, kenali nama gue Caca dan rekan gue Cici. Nama lu Cici, Ci? Oh, gue Grisela, tapi orang-orang manggil gue Cici jadi udah. Oke. Jadi hari ini kita mau ngapain nih, Ci? Nah, sekarang kita tuh bakal bahas tentang podcast paling keren se-FHUI, yaitu Podcast Bocah Joksu. Nah, podcast Bocah Joksu tuh apa sih, Ci, sebenarnya, Ci? Nah, podcast Bocah Joksut ini adalah podcast yang akan menjelaskan tentang IKOR negara, khususnya peran advokat di dalam IKOR. Nah, tapi di episode pertama ini kita bakal ngobrolin tentang IKOR 101. Jadi secara garis besarnya tuh IKOR tuh apa. Nah, jadi yang lu tahu IKOR itu apa sih, Ci? Nih, buat kalian yang belum tahu tentang IKOR itu adalah salah satu bentuk perwujudan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Ingat ya, Cak, SPBE bukan SPBU. Nah, SPBE ini udah diatur di Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, lo tau gak sih, Cak, pengaturan mengenai IKOR ini apa aja? Tahu dong. Nah, buat pengaturannya IKOR itu diatur di Perma nomor 1 tahun 2019, guys. Walaupun perpresnya udah dikeluarin pas tahun 2018 dan permanya baru dikeluarin pas tahun 2019, tapi IKOR ini tuh baru mulai ngetrennya tuh pas lagi tahun belakangan ini nih, guys, pas lagi Covid. Berarti 2020 gitu ya, Iya, Cak? benar. Nah, tapi kalau secara pengertian tuh IKOR apa sih, Cak? Untuk pengertiannya sih panjang ya, yang setelah gue baca-baca ya. Jadi IKOR itu merupakan serangkaian proses penerimaan gugatan atau permohonan atau keberatan atau bantahan atau perlawanan atau intervensi. Terus ada penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan atau pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian, dan penyimpanan dokumen perkara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing pengadilan. Gitu ya. Lo tapi pernah nggak sih, Cak, terlibat atau mungkin nonton IKOR ini? Jujur waktu itu gue baru pernah sekali aja sih datang ke PN Jakpus waktu itu. Tapi gue nggak tahu itu IKOR atau bukan. Kalau lu gimana, Ci? Gue pernah sih beberapa kali. Gue waktu itu pernah ke PN Jakpus, terus pernah juga di PN Bandung. Nah, di PN Jakpus waktu itu gue nontonnya bukan IKOR sih, karena semua pihaknya ada di ruang persidangan. Tapi yang di PN Bandung tuh gue nonton kayak penggugat tergugat sama majelis hakimnya itu ada di ruang sidang, tapi kan waktu itu pemeriksaan saksi. Saksinya tuh video call gitu. Video call gimana nih maksud lo? Nah, mungkin ini agak unik ya. Gue amatin waktu lagi observasi di Bandung itu video callnya tuh lewat handphone jaksanya kali ya, gue nggak tahu, pokoknya dari handphone terus dia video call kayak, saudara saksi apakah bla 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 bla, langsung gitu dari handphone. Jadi saat ntar pertanyaannya misalnya jadi ketergugat, handphonenya dioper, terus ke MH dioper gitu. Jadi lama ya, Ci, lama. Terus kayak bolak-balik gitu ke jaksanya. Terus udah itu kita sebagai penonton di belakang nggak kedengeran, kayak ya udah itu handphone biasa aja dengan volume maksimal. Yang semaksimalnya handphone gimana sih, Cak? Nggak kurang kedengeran juga kan gitu. Ini ya, tapi kayaknya seru sih kalau terlibat ya nggak sih? Cuman kan ekspektasi gue untuk IKOR itu mungkin TV besar kayak kalau di Jakpus kan, ada TV besar atau mungkin pakai proyektor atau gimana gitu. Mungkin beda-beda aja ya, karena masih mungkin belum merata kali ya di Indonesia atau gimana. Nah, kalau menurut lo gimana sih tentang IKOR ini? Lo pengen nggak sih terlibat atau enggak, Cak? Ya kalau misalnya terlibat sih jadi advokat atau hakim aja ya, jangan jadi yang disidangin ya. ya. Benar. Nah, BTW nih, Cak, jelasin dong, Cak, si IKOR ini bisa untuk semua perkara atau enggak? Jadi gini, Ci, untuk IKOR sendiri itu nggak bisa untuk semua perkara. Jadi yang bisa itu cuma untuk sekarang ya, untuk sekarang itu baru bisa perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara. Jadi untuk pidana itu sendiri belum ada. Nah, terus nih untuk syarat-syarat pelaksanaan IKOR tuh ada apa aja sih, Ci? Nah gini, jadi untuk melakukan IKOR itu lo harus punya akun IKOR dulu. Bikinnya itu dengan cara melakukan registrasi di websitenya Mahkamah Agung. Nah, registrasinya itu bisa dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi. Siapa sih yang punya kompetensi? Nah, yang punya kompetensi itu adalah pengguna terdaftar sama para pencari keadilan atau non-advokat yang disebutnya sebagai pengguna lainnya. Nah, tapi untuk sampai sekarang dalam praktik yang bisa melakukan pendaftaran itu baru hanya advokat saja sebagai pengguna terdaftar. Pokoknya setelah melakukan pendaftaran, pengguna terdaftar tersebut akan bisa mengaksesnya lewat sistem informasi pengadilan, dan nanti setelah diproses oleh ke
keputusan pengadilan akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya setelah melewati proses verifikasi. Baru deh nanti bisa melakukan e-filing, e-scope, e-payment dan lain-lain deh. Banyak gitu. juga ya syaratnya ya. Tapi kalau diperhatiin lagi sih kayaknya masih sama ya kayak pengadilan konvensional biasa ya. Iya, sebenarnya konsepnya tuh sama, tapi e-court itu tidak menghilangkan tahapan gitu loh. Jadi cuman hanya memangkas gitu, seperti tahapan-tahapan mengurangi kontak fisik sih gitu di persidangan seperti konvensional. Jadi dia lebih kayak ya udah dilakukannya lewat laptop aja gitu. Jadi kehadiran e-court itu sendiri tuh jadi suatu inovasi dan konsistensi dari Mahkamah Agung nggak sih dalam proses modernisasi pengadilan? Iyalah, jadi bener banget Cak, si pemberlakuan e-court ini diharapkan tuh untuk menjadi solusi atas masalah-masalah yang ada di pengadilan konvensional ini udah lama kan. Jadi ini tuh hadir sebagai sesuatu yang baru gitu. Oh iya guys, waktu itu gue juga belajar waktu di hukum acara perdata kan. Kalau misalkan fitur e-court tuh ada macam-macam guys. Yang pertama tuh ada e-filing. Nah, e-filing ini tuh pendaftaran perkara, di mana pendaftaran perkara online dilakukan secara terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih pengadilan negeri, pengadilan agama, atau pengadilan tun yang sudah aktif melakukan pelayanan e-court. Nah, semua berkas pendaftaran itu akan dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung RI. Terus gimana tuh Cak lanjutannya? Terus yang kedua tuh ada e-payment. Nah, e-payment itu untuk bayar taksiran panjar biaya itu loh, Ci. Nah, ini tuh bisa dilakukan juga secara online. Oh, jadi itu gimana sih, transfer barcode atau gimana? Iya benar, transfer. Jadi nanti pas sudah daftar terus nanti kan daftar terus nanti bakal ada taksiran panjar biaya itu. Terus nanti muncul juga tuh yang namanya virtual account, nomor virtual account. Kalau misalnya lu bayar di Shopee, itu kan suka ada virtual account tuh. Nah, itu nanti jadi tujuan kita buat transfer gitu. Keren banget ya. Terus gue juga nambahin nih, setahu gue ada namanya e-summons. E-summons ini adalah fitur pemanggilan perkara untuk sidang, mediasi, atau hal lain yang masih berkaitan dengan perkara. Nah, e-summons ini menggunakan media email. Jadi lo tuh gak akan terbatas, lu udah gak terbatas lagi sama waktu, sama jarak, semuanya tuh udah free deh, bebas. Yang penting lo punya kuota internet aja gitu. Pokoknya ada jaringan internet lah ya, Ci ya. Kalau pengadilan konvensional kan masih suka kirim-kirim gitu ya, kirim-kirim surat ya. Nah, yang terakhir itu ada e-litigation guys. Nah, fitur ini tuh salah satu yang menurut gua mengubah segalanya lah ya. Jadi dia tuh bikin gampang banget untuk ngelakuin persidangan. Karena kan persidangannya bisa dilakukan secara online ya. Jadi bisa ngirim dokumen persidangan secara online kayak replik, duplik, jawaban sampai kesimpulan. Oh, keren banget ya. Berarti udah bisa memudahkan hidup banget, apalagi di masa pandemi kayak gini dengan segala social distancing dan pembatasan-pembatasan yang ada. Ini tuh menjadi suatu angin segar gitu nggak sih untuk dunia peradilan di Indonesia. Benar. Tapi jangan lupa Ca, jadi e-court ini tuh masih ada kekurangan. Nanti kan masih ada di episode 3. Jangan di-spill dulu sekarang. Tahan dulu kali ya. Makanya guys, jangan lupa buat nonton podcast Bocah Joksut episode selanjutnya. Benar, sampai episode 3 ya guys, jangan lupa. Jadi sampai sini dulu lah ya bincang-bincang kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys di bawah ini nih. Dadah.